penjajahan Belanda ke Indonesia. Belanda menjajah 350 tahun, dimulai dari tahun 1596 sampai 1942. Pada tahun 1596, Belanda mendarat pertama kali di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka bertujuan mencari rempah-rempah yang sangat berlaku di Eropa. Di dalam melancarkan usahanya untuk mencari rempah-rempah, maka pada tahun 1602, tepatnya pada tanggal 20 Maret, mereka membentuk suatu organisasi yang sering disebut VOC atau Verenigde Oostcompagnie, yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur. Tujuan kita di sini adalah mencari rempah-rempah dan kita akan menjadi kaya. Bagaimana kalau kita mau membentuk organisasi yang bernama VOC? Bisa jadi. Tujuannya gimana? Tujuannya yang pertama, monopoli perdagangan. Yang kedua, mengatasi persaingan perdagangan Belanda dengan bangsa Eropa lain. Yang ketiga, menguasai Indonesia. Masuk akal. Dalam rangka melancarkan organisasi VOC, menurut Anda apa yang harus Anda beri? Memberi hak autor. Yang pertama, hak membentuk angkatan perang sendiri. Terus yang kedua, hak mencetak uang sendiri. Ketiga, hak memonopoli rempah-rempah. Mana? Bisa dimengerti. Oke, jadi kesimpulannya di sini kita rapat akan membentuk VOC pada tanggal 20 Maret 1602 yang dipimpin oleh Jenderal Bitterwood. Saya serahkan jabatan saya kepada Anda. Berarti kita bisa menguasai Indonesia. Wah, kaya dong kita nanti. Oke, kita akhiri rapat pada hari ini. Terima kasih kepada Anda kalian semua. Dan akhirnya pun VOC dibentuk. Gubernur Jenderal yang pertama yaitu Peter Both. Mereka memiliki beberapa tujuan dan hak-hak oktroy atau hak istimewa untuk melancarkan usahanya atau melancarkan VOC tersebut. Pada tahun 1615, Gubernur Jenderal yang kedua yaitu Jan Peter Jonkun, yang sering disebut juga J.P. Koen. Pada tahun 1619, J.P. Koen berhasil merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. J.P. Koen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Akhirnya pun Batavia menjadi pusat dan markas besar VOC. Untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dan agar monopoli dapat berjalan lancar, maka pihak Belanda pun membuat sebuah patroli laut yang disebut Pelayaran Holly. Pelayaran Holly bertujuan untuk mengawasi rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang Eropa yang lain. Dan adanya kompeni Belanda, politik divide et impera, atau politik pemecah belah dan menguasai, akhirnya pun menguasai Nusantara. Pada akhir abad ke-18, tepatnya tanggal 31 Desember 1799, VOC bangkrut. Dikarenakan banyak pegawai yang korupsi, hutang yang menumpuk, dan banyak mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. This is for you. This is for me. Lapor Jenderal, banyak prajurit kita yang mati dan banyak prajurit kita yang korupsi, diserang rakyat. Mana? Ya sudah, kembali.
Pada tahun 1800, tepatnya 1 Januari, kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Indonesia, Herman William Daendels. Daendels bertugas untuk mempertahankan Jawa dari kekuasaan Inggris, membentuk pemerintahan Indonesia, dan memperbaiki masalah keuangan. Di dalam melancarkan tugasnya tersebut, Daendels memberi kebijakan kepada rakyat Indonesia, yaitu membangun jalan raya Anyar Panurukan. Mereka dipaksa untuk bekerja rodi, dan mereka mendirikan benteng pertahanan, membangun pelabuhan di Merak Ujung Kulon, dan pabrik senjata Semarang dan Surabaya. Tetapi semua kebijakan itu menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Dan akhirnya pun pada tahun 1811 Daendels ditarik ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Jansen sangat lemah di dalam memimpin, dan apalagi dia tidak bisa bekerja sama dengan raja-raja di Indonesia, dan militernya pun kurang kuat. Dan akhirnya pun Jansen dikalahkan oleh Inggris. Jansen menandatangani perjanjian kapitulasi Tuntang, tepatnya pada tanggal 11 Desember 1811. Isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang yaitu seluruh militer Belanda menjadi tawanan Inggris. Hutang-hutang Belanda tidak diakui Inggris dan Indonesia diserahkan kepada Inggris. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal di Indonesia adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles memberi kebijakan, di antaranya adalah sewa tanah, atau sering disebut juga landrien. Dan Raffles menghapus penyerahan wajib Daendels, dan lain sebagainya. Di dalam kepemimpinannya, Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles berjasa menyusun buku History of Java, menemukan bunga Rafflesia arnoldii, dan perintis kebun raya Bogor. Tetapi, semua kebijakan itu juga gagal, karena sulit menentukan pajak yang harus dibayar, dan rakyat Indonesia belum mengenal uang. Akhirnya pun, Raffles berakhir pada tahun 1816. Dan dikarenakan perjanjian London pada tahun 1814 yang berisi Inggris harus menyerahkan kembali tanah jajahan yang direbut dari Belanda atau Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 1816 Gubernur Jenderal di Indonesia digantikan Van den Kaplan. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal di Indonesia diganti oleh Van den Bosch. Van den Bosch bertugas untuk
mengisi kas Belanda yang kosong. Di dalam melancarkan tugasnya, Van den Bosch mendirikan kebijakan, yaitu tanam paksa, atau sering disebut juga Kulturstelsel. Dengan adanya tanam paksa Kulturstelsel, rakyat Indonesia semakin menderita. Dan akhirnya pun tokoh Belanda menentang kebijakan Van den Bosch, yaitu Douwe Dekker. Douwe Dekker melukiskan penderitaan rakyat Indonesia melalui buku Empu Tantoli, dan Frans van den Poetel di buku Struiker Contraction. Akhirnya pun tanam paksa dihapus pada tahun 1870. Setelah itu, Belanda akhirnya kalah dengan Jepang. Setelah Jepang menguasai dan Indonesia merdeka, di Surabaya terjadi peristiwa, yaitu 10 November di Hotel Yamato.
Ono apa rek? Anu, rondo rek. Tenan ora? Bagi bendera ora? Dia mau anu genderane dipasang ning kono rek. Piye ngono kuwi rek? Yo saya parani yo. Wis sik sabar sik. Iki dianu sik. Alat sik alat. Yo. Aku ora trimo ngene iki rek. Piye perasaanmu yen paning ngono ki piye rek? Ji. Pateni wae. Yo ku sik tapi ade perundingan sik wae ngene iki. Piye? Nah piye? Ade to. Rono. Terus baranu kondo harus anu sik. Ki piye nek dheke njaluk apa? Apik-apik duke genderone nek ora gelem pateni ae. Piye rek? Wis pateni wae. Lah iya. Anu ngedeki meneh. Yo wis ngene rek. Yo. Ya. Bos Irfan. Aku Sudirman. Ini Arek Sidik dan ini Haryono. Saya dan kawan-kawan merasa tersinggung atas bendera yang telah dibaringkan di sana. Problem. Wah, piye perundingane? Antek gagal paten wae londo-londo kurang ajar. Jir. Ngapa rek? Piye? Anu Sidik. Sing apa? Mati. Jir, kok iso? Mbok emang di anu bedil londo. Ya pateni wae yo. Londo sing kurang ajar kae. Dia gur nganggo ngene cah iki. Lah apa-apa, wani ora. Ya Apa-apa lah. Ayo parani wae. lah wis merdeka masuk enek anu londone jenenge deke meneh. Wis ya ora trimo no. Ya piye? Tak sisik wae, lansip sik. Ya. Iki nggonmu kita wis lancip ora? Bisa lah. Yo sip. Cedek meneh iki. Lah apa-apa, penting jas wi. Londo mati ning tangan kene. Yo. Ya ora. Piye siap to? Siap. Wis yo, Rono. Yo. Mati woi. Rasain om. Tentara Londo wis do mati kabeh. Suwe wae. Benderane? Ya wis Yo, ngono yo. benderane suwe ae. Yo. Yo. Siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Merdeka! 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 Benderaku, nama suci
Ya ya. Oh ya bro. Wes. Sik. Yo. Oke, jadi kesimpulannya kita rapat di sini akan membentuk VOC yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1622 yang di 22. Dalam rangka Yo. Mas Yo. Yo. Dalam rangka melancarkan organisasi VOC kita bisa membuat hak apa mas? Mas. Oh, kakak itu. Baterainya. Piring, silanang deh, sing beda piye? Yo. Raketo. Ngadekno, raketo weh. Mau gawe kabeh wae. Minggir, Dat. Yo. Wes Elias mundur sik. Yo. Cik. Ro. Lu.
Kameranya beda-beda. Bening anunya kan beda. Ki kameranya puter nang. Rono. Dan kita kabeh. Ini kayak pose-pose. Sekangane beda. Jadi kayak di kampung kok. Orang kayak cepat. Endi? Kayak nunggu lewat bibir kampung. Mesti Mas. Ora Mas. Iya, makan syutingnya. Akhirnya duduk sih. Pindah kampung. Oh ya. Sisan ini dong. Beda nih tahu mangko ha. Ini villa apa? Oh, there's a virus. Tadi sini. Wah, kemudian dia janji. Wah, sampai. Wah, sampai apa? Akhirnya kita beda lampu besok. Selalu kau nenek kau yang harus di ngono. Sekarang di sini. Tapi aku ada apa tuh ya aku ada. Ngopok ingin. Cekel ya? Itu ngelah apa sih jadi cepat sarapan. Paham dhewe anak lah. Iki. Wah, nesu. Kita barang harga ini. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami dapat menyelesaikan film penjajahan Belanda di Indonesia ini. Kami menyadari dalam film ini masih banyak banget kesalahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang kami miliki. Namun demikian, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat film ini. Semoga film ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan generasi Indonesia. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, saya Ejah, saya Abel, saya Mursid. Kami dari kelompok satu yang tak berkata sip mereka sip. Mantap. Berterima kasih kepada Semuanya yang telah mendukung film kami.